Selamat pagi saudaraku terkasih. Sate pagi hari ini bertemakan lihatlah apa yang kamu miliki. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara, saat musim hujan tiba, mintanya musim panas. Saat musim panas, mintanya musim hujan. Yang punya iPhone merasa Oppo lebih keren, sementara yang punya Oppo merasa iPhone lebih eksklusif. Yang tinggal di kota merasa tinggal di desa lebih nyaman. Yang tinggal di desa merasa tinggal di kota lebih mengasihkan. Yang berambut lurus mengagumi yang berambut ikal atau keriting. Dan yang rambut ikal atau keriting mengagumi yang berambut lurus. Yang diam di rumah merindukan bepergian, yang bepergian merindukan diam di rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Yang karyawan ingin jadi pemimpin agar punya kebebasan waktu. Yang pemimpin ingin jadi karyawan biar tidak pusing. Saat punya satu anak, mendambakan agar punya banyak anak. Saat punya banyak anak, mendambakan hanya punya satu anak. Yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Yang berkulit putih ingin hitam, yang hitam ingin putih. Demikianlah natur kita sebagai manusia yang selalu merasa kurang dan jauh dari rasa syukur. Bersyukur memang sulit, tetapi sudah seharusnya bersyukur menjadi gaya hidup orang percaya, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan orang percaya. Ia menyediakan segala sesuatu di dalam hidup kita, cukup untuk kapasitas kita. Bahkan beberapa di antara orang percaya diperkenankannya menikmati kelimpahan, bukan kekurangan, karena itulah janjinya. Satu-satunya alasan yang membuat kita sulit bersyukur dan tidak pernah bahagia bukanlah keadaan kita, melainkan mata kita yang terus mengarah pada apa yang tidak kita miliki, tetapi dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya, bahkan bila Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sulit sekalipun, kita akan selalu bisa menemukan alasan untuk tetap mengucap syukur apabila kita melihat apa yang ada pada kita yang kita miliki. Karena itu, jika kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, bersyukurlah untuk sesuatu yang tidak kita inginkan, namun kita memilikinya. Karena meski kita tidak menginginkannya, Tuhan tetap mengaruniakannya, bahkan mungkin lebih banyak dari hal-hal yang kita inginkan. Ingatlah saudara, jika kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, kita tidak akan pernah sanggup untuk bersyukur dan menjadi orang yang berbahagia, bahkan bila kita berada dalam kelimpahan sekalipun. Karena itu, hari ini, bagaimanapun keadaan kita, mari sama-sama kita belajar untuk bersyukur, karena di balik rasa syukur, ada ketenangan, kepuasan, kekuatan, kelegaan, sukacita, dan banyak hal baik lainnya yang akan kita terima. Sementara kalau kita bersungut-sungut, hanya mendatangkan beban dan semangat yang rapuh. Mari lebih banyak lagi melihat ke dalam diri kita, apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Jika ingin melihat keluar, lihatlah kepada apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun kita memilikinya. Dengan begitu, kita akan senantiasa mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih telah mengingatkanku untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada padaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun.
Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan